Novel Raja Tertinggi. Bab 331. Ah, semua orang melihat Lin Chaofeng muntah darah, terkejut dan terpana. Lin Chaofeng tetapi kota Linjiang dalam 10 tahun terakhir pemuda paling berbakat menerima Akademi Seni Bela Diri untuk mengundang pemuda pemberitahuan penerimaan di tangan Omi, bergerak tanpa menghalangi dan memuntahkan darah. Pada saat ini, bahkan Sumei Qian tercengang. Sumei Qian sebelum mengagumi Lin Chaofeng, juga menerima pemberitahuan penerimaan, dan tingkat seni bela diri Lin Chaofeng telah 70, tetapi saat ini, Omi pukulan kedua untuknya meludahkan darah. Sementara semua orang tercengang dan tidak percaya Omi meraih Lin Chaofeng lagi. Omi menamparkan keras. Katakan, bisakah aku menilaimu sebagai sampah? Omi meraih kerah Lin Chaofeng dan bertanya. Wajah Lin Chaofeng membengkak dan meraung. Saya tidak percaya ini pasti mimpi. Pada saat ini Lin Chaofeng dibutakan. Dia tidak percaya bahwa ini nyata. Omi menamparkan lagi. Katakan, bisakah aku menilaimu sebagai sampah? Tanya Donzi lagi. Ini pasti mimpi. Oh, mimpi. Tolong segera bangun. Mimpi. Oh. Lin Chaofeng menangis dan berteriak, memohon agar mimpi segera bangun. Betapa sulitnya menerima kenyataan. Wajah Lin Chaofeng sudah bengkak. Omi meraih segenggam lumpur lagi di rumput dan memasukkannya ke mulut Lin Chaofeng. Lin Chaofeng terbatuk putus asa. Omi bertanya, apakah mimpi itu terbangun sekarang? Kamera itu, datang ke sini dan berikan pemuda pertama dari dekat, sehingga kota dapat melihat seperti apa pemuda paling berbakat dekade ini. Oh, juru kamera meletakkan kamera di wajah Lin Chaofeng. Omi menjambak rambut Lin Chaofeng, bersandar di depan kamera dan berkata, orang-orang kota, lihat, ini adalah pemuda luar biasa nomor 1 yang Anda banggakan. Semua orang membuka mata Anda dan melihat sedikit lebih dekat. Lin Chaofeng menangis dan berteriak, Omi, kamu ibu dari, lepaskan aku. Sialan, dan kamu berani mengutukku. Omi meninju perut Lin Chaofeng lagi. Lin Chaofeng menyemburkan seteguk darah lagi. Omi mengangkat Lin Chaofeng dan berkata ke lensa kamera, orang-orang di kota, apakah Anda melihat apa yang terjadi? Apakah saya dalam posisi untuk menyebutnya sampah? Apakah seluruh kota setuju dengan penilaian saya tentang dia sebagai sampah? Jika Anda tidak setuju, saya akan terus berjuang. Bang, Omi meninju lagi, dan Lin Chaofeng menyemburkan seteguk darah lagi. Bang, bang, Dengan setiap pukulan yang Omi lempar, Lin Chaofeng memuntahkan seteguk darah. Setelah sekitar 3 menit, Lin Chaofeng berteriak berhenti berkelahi. Omi berkata, orang-orang kota belum setuju, jadi saya masih harus berjuang. Jangan melawan, aku sudah setuju, wow. Lin Chaofeng menangis. Apa? Anda sendiri yang menyetujuinya. Tapi saya bertanya kepada penduduk kota apakah mereka setuju, bukan Anda, kata Don Omi. Pada saat itu, pembawa acara berkata, Don Omi, jangan melawan, saya juga setuju. Saya juga setuju, kata fotografer, saya juga setuju. Banyak warga di antara hadirin setuju. Oke, karena orang-orang di kota setuju denganku bahwa dia sampah, aku akan berhenti berkelahi. Omi membuang Lin Chaofeng. Tiba-tiba Omi teringat bahwa dia baru saja mengatakan, oke, dan hati Omi meledak dengan gembira. Haha, aku benar-benar bisa berbicara bahasa Inggris sekarang, aku sangat keren. Daripada Omi merasa sangat baik tentang dirinya sendiri karena dia berbicara bahasa Inggris. Lin Chaofeng dibantu pergi dan kamera langsung masih merekam Omi. Tuan rumah menyerahkan mikrofon dan bertanya, Omi, kamu baru saja mengalahkan Lin Chaofeng dalam satu gerakan, mengapa kamu sehebat ini? Omi tersenyum ke arah kamera, karena aku Omi. Kalau begitu kamu tidak khawatir sama sekali bahwa sesuatu akan terjadi jika kamu memukul Lin Chaofeng seperti itu. Sejauh yang saya tahu, kakek Lin Chaofeng adalah salah satu dari 8 master kota Linjiang. Oh, dan level seni bela dirinya telah melebihi 80. Omi tertawa, kakek Lin Chaofeng adalah master 8. Ya, apakah kamu tidak takut kakeknya akan marah? Tuan rumah bertanya. Omi mengambil batu di tanah dan berkata ke kamera, lihat, semuanya, batu ini seperti kakek Lin Chaofeng. Omi, 2 jari saya menjadi 1. Batu itu diledakkan oleh kedua jari Omi. Omi berkata, baiklah, saya telah memotong kakek Lin Chaofeng untuk meledak. Semua orang di tempat kejadian melihat adegan ini dan hanya memiliki satu kata untuk menggambarkan Omi arogan. Dia bertindak lebih jauh dengan menganalogikan kakek Lin Chaofeng dengan batu di depan umum, dan kemudian mengatakan bahwa dia telah mencubitnya untuk meledak. Kakek Lin Chaofeng untuk pasti meledak dengan kemarahan. Bagaimanapun juga adalah 8 master terkenal kota Linjiang, level seni bela diri 85, level yang sangat tinggi, yaitu keberadaan orang biasa yang tidak berani dijunjung. Tuan rumah bertanya, Omi, jika kamu begitu kuat, lalu mengapa kamu tidak diterima di Akademi Seni Bela Diri? Akademi Seni Bela Diri? Ya, tetapi Lin Chaofeng diterima oleh Akademi Seni Bela Diri, dan itu adalah pemberitahuan undangan untuk mendaftar, yang berarti bahwa Lin Chaofeng memiliki potensi besar di masa depan, bahkan jika dia tidak sebagus Anda sekarang, dia memiliki potensi besar. Di masa depan, kamu tidak diterima oleh Akademi Seni Bela Diri, dia akan melampauimu cepat atau lambat. Omi membungkuk mengeluarkan medali emas dari sepatunya dan berkata, apakah kalian berbicara tentang medali emas ini? Apa? Kamu juga menerima pemberitahuan mengundang masuk. Semua orang terkejut ketika mereka melihat medali emas yang diambil Omi. Ketika Sumei Qian melihat Omi mengeluarkan medali emas, tubuhnya gemetar, dia tidak pernah berpikir bahwa Omi telah menerimanya juga. Tuan rumah berkata dengan penuh semangat, Omi, kamu benar-benar menerima medali emas dari Akademi Seni Bela Diri, ya Tuhan. Tapi, mengapa kamu meletakkan medali emas di sepatumu?
Oh, tumit sepatu ini mengetuk lapisan. Dengan sepatu lainnya tinggi dan rendah, kebetulan melihat medali emas ini sangat mirip dengan insole. Jadi saya memasukkannya ke dalam sepatu untuk bantal. Tidak mungkin, orang lain menerima medali emas sebagai leluhur untuk dipersembahkan. Mengapa kamu menggunakannya sebagai sol sepatu? Oh, itu hanya medali emas yang rusak. Yang benar-benar kuat tidak masuk Akademi Seni Bela Diri dengan medali emas, mereka hanya berjalan masuk. Jadi, kamu pikir kamu pria yang kuat, ya? Don Omi berkata, apa tuan rumah, apakah Anda punya masalah dengan itu? Ayo, mari kita bertarung di depan kota juga. Tidak, tidak, tidak. Tuan rumah ketakutan dan mundur. Omi juga merasa bahwa kesombongan hampir berakhir, dan berhenti pada waktu yang tepat, melambaikan tangannya. Baiklah, itu hampir cukup. Sekolah masih dalam sesi. Semua orang bergegas dan pergi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Semua orang masyarakat datang dengan ini baru saja pergi. Apa yang baru saja terjadi benar-benar luar biasa. Hanya tidak tahu bagaimana Lin Chaofeng akan bereaksi kakek itu setelah melihat TV. Liu Chenming tidak terburu-buru untuk pergi. Saat ini dia bahagia dan tersesat di dalam. Senang bahwa Umi telah menerima pemberitahuan dari Akademi Seni Bela Diri, dan kehilangan bahwa Umi akan meninggalkan rumah mereka. 332. Sumei Qian juga sangat terguncang di dalam saat ini, sedikit tidak percaya. Selama ini, dalam kesannya, Omi lebih lemah darinya. Tiba-tiba, Omi menjadi jauh lebih kuat darinya, dan juga menerima pemberitahuan dari seni bela diri. Akademi. Sumei Qian sekarang menyesal membiarkan adiknya pulang sedikit. Omi sangat menjanjikan. Dia seharusnya membiarkan adiknya terus jatuh cinta pada Omi. Namun, Omi sudah memasuki Akademi Seni Bela Diri, dan kakaknya tidak akan sebanding dengan Omi jika dia tidak bekerja keras untuk menemukan kapal Rendui. Jadi ada baiknya untuk pulang lebih awal dan bekerja keras untuk menemukan kapal Rendui. Apalagi adiknya sudah bertunangan untuk menikah. Tidak peduli seberapa banyak dia berbicara, itu akan sia-sia. Willow Chenming berjalan ke arah Omi dan tersenyum. Omi, kapan kamu menerima pemberitahuan penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri? Paman Willow, maaf aku tidak pernah memberitahumu. Tidak apa-apa, saya senang Anda menerima surat penerimaan, dan saya tahu bahwa seseorang sebaik Anda tidak bisa menjadi pengawal di rumah saya selama sisa hidup Anda. Paman Willow, jangan katakan itu. Dalam hatiku, kamu dan Nona adalah keluargaku. Willow Chenming tersentuh dan berkata, saya sangat tersentuh Anda bisa mengatakan itu. Baiklah, Paman Willow, kamu pulang dulu, kita akan membicarakan hal lain di rumah. Oke, kalau begitu kamu pergi ke kelas. Omi kembali ke kelasnya dan sekolah berangsur-angsur menjadi tenang. Omi mendongak dan melihat Liona yang duduk di baris pertama tidak ada di kelas. Hei, kemana perginya wanita itu? Hati Omi bingung. Carlos berkata, Liona baru saja naik ke atas, saya pikir itu harus di atas atap. Omi tiba di puncak tangga dan memang melihat Liona sendirian, tampak kesepian, duduk di sudut tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Nona. Omi berjalan, melihat Nona terlihat sangat kesepian, Omi merasa kasihan padanya, dia pasti merasa sedih karena Omi telah menerima medali emas dari Akademi Seni Bela Diri dan akan segera meninggalkan rumahnya. Liona kembali menatap Omi dan berkata dengan marah, kenapa kamu naik ke sini, kamu turun. Nona, kamu bersembunyi di atap sendirian, apa yang membuatmu sedih? Terserah kamu. Apakah karena saya berhenti, Nona? Jadi dalam suasana hati yang buruk. Tidak, saya senang Anda menerima pemberitahuan dari Akademi Seni Bela Diri. Kalau begitu kamu masih sangat sedih. Di mana aku sedih, aku hanya senang. Senang kenapa kamu bersembunyi di atap yang akan datang. Jangan pedulikan aku ingin sendiri sebentar, kamu turun. Liona mendorong Omi ke bawah. Omi menghela nafas dan tiba-tiba melihat mata Liona basah. Rindu, turunlah, oke, aku ingin sendiri. Pinta Liona, mungkin karena takut menangis dan tidak ingin Omi melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia cepat-cepat menoleh. Omi tidak turun dan memeluk Liona. Tubuh Liona bergetar dan merintih sambil berteriak, jangan salah paham, aku sangat bahagia untukmu. Omi terkekeh, senang dan masih menangis, tapi Omi mengerti bahwa dia pergi karena dia tidak tahan untuk pergi. Ini adalah Tang. Alasan mengapa Omi tidak ingin mengatakan ini sejak awal, sehingga sepanjang tahun baru mungkin tidak terlalu bahagia, Omi menyesal bahwa dia baru saja mengeluarkan medali emas. Nona, bahkan jika saya pergi nanti, saya akan tetap kembali, tidak seperti saya mengucapkan selamat tinggal selamanya. Selain itu, tahun belum berlalu, ini masih awal, Anda mulai menangis sekarang, tetapi saya akan pikir kamu ingin mengusirku sekarang. Tidak, Liona menyembur. Oh, kalau begitu jangan menangis, mari kita bicarakan setelah tahun baru dengan gembira. Baru saat itulah Liona berhenti menangis dan Omi menyeka air matanya. Omi menatap Liona begitu dekat dan tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Omi. Nona seharusnya tidak jatuh cinta padaku, kan? Kata Omi dalam hati. Syukurlah, Omi, si brengsek besar, akhirnya menyadarinya. Nona, kembali ke kelasmu. Ketika Liona dan Omi kembali ke kelas bersama-sama, suasana hati Omi berubah menjadi rumit ketika dia menyadari bahwa kemungkinan besar Liona menyukainya. Bagaimana jika Nona benar-benar menyukaiku? Aku, Omi, terkenal dengan cinta murniku, hanya adikku yang tidak mencintai Nona sebenarnya dia sangat cantik, jika saya benar-benar harus meninggalkannya setelah bertahun-tahun, mungkin, saya akan sangat sedih meninggalkan mereka, saya sudah menganggap mereka sebagai keluarga. Dahulu kala, di dunia Omi, ada begitu banyak wanita cantik yang mengejar Omi di dunia Jianghu, tetapi Omi bergeming, dan bahkan ada wanita cantik yang menentangnya karena dia tidak bisa memilikinya.
Meski begitu, Omi masih hanya menyukai kakak perempuannya. Dia terkenal dengan cintanya yang murni. Jika Nona benar-benar menyukaiku, apa yang harus Omi lakukan? Sayangnya, aku benar-benar tidak ingin menyakitinya. Saat ini, saya tidak pernah memikirkan perasaan saya sendiri karena saya masih mencintai kakak perempuan saya di dalam. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak akan pindah bahkan jika saya telah berbalik melawan Putri Iblis. Tapi sekarang, itu bukan lagi milik saya. Kehidupan masa lalu, dan masih belum diketahui apakah saya benar-benar dapat kembali ke masa depan. Dan saya takut bahkan jika saya melakukannya, itu akan menjadi beberapa dekade dari sekarang, dan saudara perempuan saya akan menikah sejak lama. Saya tidak bisa tetap berpegang pada perasaan masa laluku juga, aku harus benar-benar memulai hidupku sendiri juga. Begitukah? Haruskah aku benar-benar terintegrasi ke dalam dunia? Untuk menikah dan memiliki anak di sini. Omi bergumam pada dirinya sendiri, mencari berbagai macam alasan untuk benar-benar melupakan kakak perempuannya, benar-benar melupakan masa lalu, tapi dia tidak pernah bisa membuat di benaknya. Ada 18 tahun kenangan dari masa lalu di benaknya, dan era ini baru berusia lebih dari sebulan. Bagaimana itu bisa menggantikan masa lalu? Jangan terlalu dipikirkan untuk saat ini, ambil saja selangkah demi selangkah. Selain itu, masih belum pasti apakah Nona benar-benar menyukaiku atau tidak, itu hanya asumsiku. Omi memaksa dirinya untuk tidak terlalu memikirkannya. Omi bukanlah orang yang mudah tergerak, jika tidak di kehidupan sebelumnya, dia dan Putri Iblis bagaimana mereka bisa saling bertentangan. Putri Iblis itu, pada awalnya, sangat menyukai Omi, mengirim bunga, anggur, pakaian, apapun yang menggerakkan orang, tetapi Omi masih tidak memiliki perasaan untuknya. Belakangan, putri jahat itu semakin membenci Omi dan berbalik melawannya karena cintanya. Putri Iblis itu, kecantikannya di Jianghu, setara dengan adik perempuannya, yang disebut kecantikan pertama Jianghu, sedangkan Putri Iblis, adalah keindahan pertama dari jalan iblis, satu kebaikan dan satu kejahatan. Salah satu alasan Omi tidak menyukai Putri Iblis adalah karena kebaikan dan kejahatan tidak berjalan beriringan, dan tidak peduli berapa banyak menyentuh hal-hal yang dia lakukan, Omi hanya memikirkan adik perempuannya. Setelah berbalik melawan Putri Iblis, dia mulai ingin membunuh Omi, dan karena dia tidak bisa mendapatkannya, tidak ada orang lain juga yang bisa. 333. Putri Iblis itu sangat ahli dalam seni bela diri, tidak kalah berbakat dari Omi, dan merupakan salah satu musuh Omi yang paling ditakuti di kehidupan sebelumnya. Omi hanya bisa melawannya dengan seri setiap kali, dan hampir mati beberapa kali karena metode jahatnya. Omi adalah orang benar yang tidak akan menggunakan cara jahat, dan sangat menyedihkan dibunuh oleh musuh yang begitu kuat yang ingin membunuhnya setiap saat. Tidak peduli apa, Omi selalu memiliki rasa bersalah di hatinya untuk cintanya. Semua ini sudah berlalu, dan Omi tidak ingin memikirkannya lagi. Jika Liona benar-benar menyukainya, Omi akan mengalami kesulitan. Omi menyimpulkan kebenaran kehidupan di kehidupan sebelumnya. Orang benar-benar tidak bisa terlalu baik. Jika mereka terlalu baik, mereka akan dihantui oleh terlalu banyak wanita cantik. Jika ada kehidupan selanjutnya, dia tidak ingin menjadi begitu baik lagi. Tak disangka, ucapan Omi benar-benar menjadi kenyataan. Dia benar-benar memiliki kehidupan selanjutnya. Menyeberang di sini, Omi sangat khawatir akan menempuh jalan lama kehidupan sebelumnya lagi, karena dia terlalu baik dan direcoki oleh terlalu banyak wanita cantik. Pada saat ini, di sebuah manor besar tertentu di pinggiran kota Linjiang, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun, matanya menonton televisi. Di TV, Omi memegang batu dan berkata bahwa dia telah menghancurkan kakek Lin Chaofeng hingga meledak. Pria berusia 60 tahun ini adalah ahli peringkat ke-8 di kota Linjiang ini, yang disebut Lin Changbing, dengan peringkat seni bela diri 85. Kakek, Omi telah menghinamu seperti ini, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Di sebelahnya, Lin Chaofeng, yang wajahnya bengkak menjadi kepala babi, bertanya. Tatapan Lin Changbing mengungkapkan sedikit kesuraman. Omi, bocah berambut kuning yang bahkan tidak menganggap serius orang tua. Kakek, ketika Omi mengalahkanku, kekuatannya tidak bisa ditebak, apakah dia akan lebih kuat darimu? Lin Chaofeng bertanya. Sedetik untuk mengingat untuk membaca buku. Seorang siswa sekolah menengah, saya tidak percaya dia benar-benar menentang dunia. Kakek, apa rencanamu? Lin Chaofeng bertanya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Lin Chaofeng berkata, aku sangat dipermalukan hari ini. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia lolos. Kakek, aku harap kamu juga akan membiarkan dia membodohi dirinya sendiri dan memakan lumpur di depan umum, memukulnya dengan keras. Bagus, kalau begitu kakek, aku akan menantangnya di depan umum. Dan karena dia membuatku terdengar sangat menghina, itulah yang orang-orang di kota inginkan agar aku menantangnya. Kakek, saya akan membantu Anda memposting di jendela Linjiang. Tidak, panggil saja stasiun TV dan minta mereka mengaturnya. Sore harinya, Omi sedang berada di kelas ketika menerima telepon yang tidak dikenalnya. Halo Omi, saya direktur stasiun TV Linjiang. Seperti ini, Anda memprovokasi Lin Changbing di depan program di pagi hari. Lin Changbing sangat tidak senang tentang itu dan dia ingin meminta Anda untuk bertarung. Omi bertanya, siapa Lin Changbing? Kakek Lin Chaofeng, di seluruh kota Linjiang kami, ahli seni bela diri peringkat ke-8, kekuatannya sekitar level 85. Omi, oh, meskipun 85 tidak buruk, sedikit kuat, Omi memiliki sedikit minat. Namun, Omi mengatakan bahwa dia tidak akan lagi menonjol, jadi dia hanya harus setuju. Oke, tapi ada satu syarat untuk ditambahkan. Kondisi apa?
Lin Changbing harus menamparkan dirinya sendiri 10 kali di depan umum sebelum menantangku, sebagai hukuman karena menantangku. Lagi pula kamu tahu bahwa merusak namaku memiliki seseorang yang terlalu rendah untuk bertarung denganku. Jika itu Lin Changbing setuju untuk hukuman ini, saya akan menerima tantangannya. Jika tidak, itu sulit. Ini. Direktur stasiun TV mengutuk dalam hatinya, Omi, kamu terlalu gila untuk ingin bertarung denganmu dalam duel, tetapi kamu masih harus menamparkan dirimu di depan umum terlebih dahulu, atau kamu tidak akan menerimanya. Saya akan berbicara dengan Lin Changbing tentang ini, Anda menunggu balasan saya. Panggung TV segera memanggil Lin Changbing, Lin Senior, saya sudah menelepon Omi. Apakah dia menerima tantanganku? Kapan dan di mana waktu dan tempatnya? Tanya Lin Changbing. Ini, Senior Lin, Omi mengatakan bahwa levelmu terlalu rendah dan agak sulit baginya untuk menerima tantanganmu. Apa? Tubuh Lin Changbing gemetar karena marah, itu sangat menghina. Dia adalah ahli terbaik ke-8 di kota, jika bukan karena intimidasi cucunya, dia tidak akan pernah mempermalukan dirinya sendiri untuk menantang sekolah menengah murid. Namun, pihak lain benar-benar menganggapnya terlalu rendah. Ya Tuhan, Lin Changbing telah hidup selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia sangat marah. Saat itu, manajer panggung berkata, namun, Omi mengatakan bahwa bukan tidak mungkin baginya untuk menerima tantangan Anda, satu syarat harus ditambahkan, yaitu, sebelum menantangnya, Anda harus menamparkan diri sendiri 10 kali di depan umum, maka dia akan melakukannya. Dengan enggan menerima tantangan Anda, jika tidak dengan statusnya, dia mungkin tidak dapat menerimanya. Saya Po, dia memiliki status kentut, dia benar-benar marah padaku. Lin Changbing sangat marah sehingga dia hampir tidak memuntahkan darah. Dengan ragu-ragu, Lin Changbing meraung, baiklah, beritahu bajingan itu bahwa aku menerimanya. Tidak apa-apa, aku akan pergi dan memberitahunya. Sesaat kemudian, Omi menerima telepon lagi dari manajer stasiun. Omi, Lin Changbing telah menerima persyaratanmu. Oh, oke, kalau begitu aku akan melawannya dengan enggan. Kata Omi. Stasiun itu mengutuk dalam hatinya, tetap saja dengan enggan aku Po, bahkan aku tidak bisa melihat melewati itu. Aku sangat berharap Lin Changbing, Senior, meledakkan Omi yang sombong ini, orang seperti ini. Jika kamu tidak memberinya sedikit pujian, dia benar-benar akan melanggar hukum. Di malam hari, saya ingin menyiarkan berita ini dalam bentuk aslinya, sehingga semua orang di kota akan tahu wajah Omi yang arogan dan sombong ini. Manajer stasiun berkata, kalau begitu mari kita atur waktu untuk itu. Oh, biarkan aku memang mengatur waktu lalu besok siang. Lokasinya, manajer stasiun bertanya lagi. Lokasi, terserah, sekaligus pokoknya butuh waktu lebih lama untuk buang air kecil daripada berkelahi, kata Omi. Manajer stasiun kesal, Omi apa maksudmu, butuh lebih banyak waktu untuk buang air kecil. Itu sudah, aku butuh setidaknya setengah menit untuk buang air kecil, tapi pertarungan dengan Lin Changbing bisa selesai dalam beberapa detik. Jadi, hanya beberapa detik tidak perlu membuatnya terlalu rumit. Lah, cari saja sudut jalan yang acak. Omi, karena Senior Lin Changbing mempercayakan stasiun TV kami untuk menangani masalah ini, bagaimana kami bisa begitu santai? Oh, jadi ayo kita lakukan di Sungai Linjiang. Oke, menutup telepon. Direktur stasiun TV berdoa, nada anak ini benar-benar gila, Tuhan harus memberkati, biarkan Senior Lin Changbing mengalahkan Omi sampai babak belur besok. Omi menutup telepon dan tertawa. Sepulang sekolah di sore hari, Omi dan Liona masih pulang bersama, dan Liona menghargai setiap menit dan detik pulang sekolah bersama Omi. Liona mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video. Nona, apa yang kamu lakukan? Liona berkata, saya akan mengambil lebih banyak video dan menggunakannya sebagai kenangan nanti. Di masa depan, ketika Omi pergi, jika dia merindukannya, dia akan mengambil video untuk ditonton. Omi memutar matanya tanpa berkata-kata dan membiarkan Liona merekamnya. 334. Pada malam hari, kota Linjiang menyiarkan berita. Kemarin pagi, pemuda berprestasi nomor 1 kota Linjiang, Lin Chaofeng, dipukuli habis-habisan oleh seorang siswa dari sekolah menengah Bayun, bernama Omi. Ternyata Omi, yang baru berusia 18 tahun, telah menerima pemberitahuan penerimaan dari sekolah Akademi Seni Bela Diri, dan dia jauh lebih kuat dari Lin Chaofeng. Namun, ini seharusnya menjadi hal yang baik, tapi sayangnya, Omi terlalu bodoh. Kakek Lin Chaofeng, Lin Changbing, membuat ekspresi tentang cucunya dipukuli, tapi sayangnya, Omi terlalu gila, jadi Lin Changbing akan menantang Omi untuk berduel di Sungai Linjiang besok siang. Banyak warga meragukan bahwa Omi akan lebih kuat dari Lin Changbing, bagaimanapun juga Omi mampu mengalahkan Lin Chaofeng. Untuk ini, reporter kami mewawancarai Lin Changbing sendiri. Kamera di TV segera beralih dan seorang reporter bertanya kepada Lin Changbing. Senior Lin, banyak warga sekarang curiga bahwa kekuatan Omi mungkin di atas kekuatanmu, Omi mampu mengayunkan cucumu, apakah terlalu berisiko bagimu untuk gegabah menantang Omi sekarang karena kamu tidak tahu detailnya? Lin Changbing berkata dengan marah, cucu saya dipukuli, haruskah saya tetap diam? Bahkan jika saya bukan tandingan Omi, saya akan tetap berjuang untuk hidup saya, itulah dasar manusia. Apakah saya berpura-pura tidak tahu? Dan membiarkan cucuku dipukuli tanpa alasan karena aku takut Omi lebih kuat dariku. Kamera TV beralih kembali ke pembawa acara, yang berkata, mengenai kekuatan Omi, reporter juga pergi mengunjungi pakar nomor 1 di kota Linjiang, Fang Zhengjun. Mari kita lihat apa yang dikatakan Fang Zhengjun tentang Omi. Layar TV beralih lagi.
Seorang reporter menyerahkan mikrofon dan berkata, Senior Fang Zhengjun, semua orang tahu bahwa Anda adalah ahli tingkat luar, ahli nomor satu penduduk di kota Linjiang. Pernahkah Anda mendengar tentang Omi sebagai siswa? Saya pernah mendengar bahwa Omi memang jenius jauh lebih kuat daripada cucu Lin Changbing itu. Seorang lelaki tua berkata, lelaki tua ini berusia sekitar 70 tahun. Reporter itu bertanya, lalu menurut Anda siapa Omi atau Lin Changbing yang lebih kuat? Fang Zhengjun tersenyum, tidak peduli seberapa kuat Omi, dia masih seorang siswa sekolah menengah. Lin Changbing sudah berusia lebih dari 60 tahun. Bahkan jika tingkat seni bela dirinya lebih rendah dari Omi, pengalaman bertarungnya sudah cukup untuk meningkatkan Omi. Namun, saya sangat mengagumi anak ini. Semoga dia akan berada di tangan Lin Changbing besok. Semoga dia bisa bertahan sedikit lebih lama tanpa terkalahkan. Tapi tidak peduli apa, fakta bahwa dia bisa melawan Lin Changbing, seorang lelaki tua, sudah cukup untuk menunjukkan itu. Omi adalah jenius hari pertama di kota Linjiang selama 30 tahun. Wow, Senior Fang Zhengjun, saya tidak berharap Anda memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang Omi. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Oh, aku, Fang Zhengjun, bagaimanapun, adalah seorang ahli alam pintu luar. Satu-satunya di kota Linjiang yang telah mencapai alam pintu luar. Jika aku bahkan tidak bisa mengatakan perkiraan kekuatan seseorang, apa yang masih aku gantung? Sekitar untuk, pada saat ini, di rumah Liu Chenming, Omi sedang menonton TV. Dalam hatinya, Omi berkata, saya tidak menyangka bahwa kota Linjiang memiliki ahli di atas alam gerbang luar, dan saya tidak tahu apa itu alam gerbang luar. Liu Chenming berjalan mendekat dan tersenyum. Ini adalah Senior Fang Zhengjun, orang berpangkat tertinggi di seluruh kota Linjiang, dan kepala balai Zanlong kota Linjiang. Ketua aula dari aula Panjang Zan. Ya, 3 ahli terkuat di kota Linjiang, Fang Zhengjun, Gu Tianhe, dan Liu Qiun, masing-masing adalah pemilik Zanlong Hall, Transformation Dragon Hall, dan Wind Cloud Hall. Namun, hanya Fang Zhengjun yang melangkah ke gerbang luar, jadi 3 kekuatan tidak teratur di kota Linjiang. Balai Naga Zhang Yu adalah yang terkuat. Oh, Omi dengan santai meskipun untuk seluruh kota Linjiang, Fang Zhengjun sangat kuat, satu-satunya yang melangkah ke ranah gerbang luar. Tetapi bagi si Menyu, itu hanya rata-rata, tidak. Selesai, senang bisa masuk ke gerbang luar. Keesokan harinya pada siang hari, Omi berdiri di permukaan sungai Linjiang. Pada saat ini, banyak orang sedang menonton di kedua sisi sungai Linjiang. Omi datang setengah jam lebih awal dan berdiri di permukaan sungai. Lin Changbing itu, bagaimanapun, tidak terburu-buru untuk keluar. Lin Chaofeng sibuk berkata, kakek, ini hampir jam 12, kamu terbang kamu juga berdiri di permukaan sungai, dan kemudian meledakkan Omi. Lin Changbing mendengus, Omi sedang berdiri di sungai sekarang. Dia hanya ingin berpura-pura menjadi korek api, sehingga orang-orang kota dapat membanggakan kekuatan cahayanya yang bagus. Oke, jika dia ingin berpura-pura menjadi korek api, aku akan membiarkan dia berpura-pura menjadi korek api. Dia sangat terkonsumsi oleh energi internalnya ketika dia berdiri di sungai menggunakan kekuatan cahayanya. Jadi ketika dia kehabisan energi internalnya, aku akan melihat apa lagi yang bisa dia lawan denganku. Lin Chaofeng tiba-tiba menyadari, jadi Omi berpura-pura menjadi pasangan. Dalam hal ini, biarkan dia berpura-pura sampai dia kehabisan kekuatan internal dan jatuh ke dalam air. Mari kita lihat apakah dia malu. Jika Omi mendengar percakapan antara Lin Chaofeng dan cucunya saat ini, dia harus mati tertawa. Dengan kekuatan ringan Omi, dia masih takut menguras tenaga batinnya. Konyol, Omi tidak masalah berdiri sehari semalam. Omi telah berdiri di sungai, dan para penonton di kedua sisi sungai sedang berbicara. Omi sudah lama berdiri, lebih dari setengah jam. Wow, ringannya Omi luar biasa, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kenapa Lin Changbing belum keluar? Orang-orang sudah lama menunggu Omi di sungai untuknya. Seluruh kota mengagumi ringannya kekuatan Omi. Omi melihat jam, sudah pukul 12 lewat 10 menit. Nima, Lin Changbing itu belum keluar. Berapa maksudnya? Hati Omi gelap. Omi berteriak, Lin Changbing, jika kamu tidak keluar, aku harus kembali. Setelah mengatakan itu, Omi pura-pura terbang. Di kejauhan, Lin Chaofeng sibuk berkata, kakek, cepat keluar. Omi pasti kehabisan cahaya dan ingin mencari alasan untuk pergi ke darat dan beristirahat. Jangan beri dia kesempatan. Lin Changbing juga memikirkan hal ini dan segera terbang keluar. Omi, mau pergi? Tidak mungkin. Lin Changbing berteriak dan terbang dengan kecepatan tinggi beberapa meter di depan Omi, juga berdiri di atas sungai. Omi melihat ringannya Lin Changbing dan berkata dalam hatinya, keringanannya sangat kelas 3, baiklah, aku akan membiarkan dia membodohi dirinya sendiri. Lin Changbing berkata, Omi, cukup berpura-pura menjadi pasangan. Jika kamu sudah cukup berpura-pura, kita akan memulai duel, dan jika kamu masih ingin terus berpura-pura, aku akan memberimu cukup waktu untuk berpura-pura. Omi merasa jijik dengan sarkasme Lin Changbing dan berkata, Lin Changbing, bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya belum cukup berpura-pura? Lalu kamu terus berpura-pura. Lin Changbing, jika aku terus berdiri di atas air dan berpura-pura membandingkan, apakah kamu akan terbang kembali ke pantai untuk beristirahat? Atau akankah kamu berdiri di samping? Lelucon, kamu berdiri di sungai berpura-pura membandingkan ringanmu, mengapa aku harus menemanimu? Lin Changbing, apakah kamu takut ringanmu tidak sebagus milikku? Lelucon, kamu bukan apa-apa. Lin Changbing sangat marah. Kalau begitu, sebelum duel, apakah kamu berani bersaing denganku dalam kontes ringan? 335. Candaan. Baiklah. Jangan banyak bercanda, mari kita mulai dengan mengadakan kontes keterampilan ringan denganku.
Omi berteriak kepada orang banyak, rekan warga, Lin Changbing akan mengadakan kontes keterampilan ringan denganku. Keduanya akan berdiri di sungai dan melihat siapa yang jatuh ke air lebih dulu. Oh, para penonton berteriak dan berteriak sekuat tenaga. Kamu. Lin Changbing kesal, hatinya tidak begitu bosan untuk bersaing dengan Omi dalam kontes kungfu ringan. Tetapi Omi sudah berteriak, dia takut jika dia mengatakan tidak sekarang. Dia akan membuat orang-orang kota membencinya. Bagaimanapun juga, dia adalah ahli terkuat ke-8 di kota Linjiang. Lin Changbing mendengus di dalam, saya tidak percaya bahwa Omi telah berdiri di sungai begitu lama, dia masih memiliki kekuatan internal ekstra untuk dikonsumsi dengan saya, mari kita bandingkan, siapa yang takut pada siapa. Lin Changbing terbakar, jadi dia dan Omi berdiri di permukaan sungai tanpa bergerak. Omi tertawa di dalam dan berkata, bersaing denganku untuk mendapatkan cahaya dan aku akan membiarkanmu jatuh ke air di depan umum. 10 menit kemudian, Omi dan Lin Changbing masih tidak bergerak. Penonton mulai berbicara, menurut kalian siapa yang lebih kuat dalam hal ringan? Omong kosong, tentu saja itu Lin Changbing. Omi telah berdiri selama 40 atau 50 menit, dan Lin Changbing akan kalah tidak peduli berapa banyak dia bersaing. Kecuali setelah Omi jatuh ke air, Lin Changbing terus berdiri selama lebih dari 40 atau 50 menit. 15 menit kemudian, Omi melihat kaki Lin Changbing sedikit gemetar. Pada saat ini, Lin Changbing berkata dalam hati, berapa lama lagi Omi bisa berdiri? Jika dia tidak jatuh ke air, aku akan kehilangannya. Omi melihat kaki Lin Changbing gemetar dan langsung tahu bahwa Lin Changbing akan kehilangan pijakannya. Orang tua ini, ringannya sangat buruk, dia hampir gagal bertahan setelah hanya 15 menit. Omi mengutuk dalam hati. Setelah 5 menit lagi, kaki Lin Changbing semakin gemetar, seolah-olah dia mencoba mengendalikan dirinya sendiri. Lin Changbing berkata dalam hati, tidak mungkin, aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lebih baik aku mencari alasan untuk mundur dulu, atau dia akan malu jatuh ke air. Jadi, Lin Changbing tidak punya pilihan selain mengatakan, Omi, aku agak ingin buang air kecil. Omi mendengus patwa, saya tidak berpikir Anda bisa melakukannya, dan Anda masih buang air kecil, kenapa tidak Anda menyebutnya urgensi sialan? Omi, aku tidak repot-repot berkenalan denganmu, bajingan kura-kura, aku akan ke toilet dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Changbing ingin terbang. Kemana harus pergi? Omi segera menghentikan Lin Changbing. Lin Changbing cemas di dalam, dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama sekarang. Jika dia tidak pergi ke darat dan beristirahat, dia harus jatuh ke air. Omi, aku bahkan tidak boleh ke toilet. Lin Changbing meraung. Omi mendengus, saya banco berusia 18 tahun yang bahkan belum ke toilet. Apa yang dilakukan pria berusia 60 tahun seperti Anda di toilet? Omi sengaja mengulur waktu, membiarkan Lin Changbing jatuh ke dalam air. Diri. Kamu, Omi, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Aku harus ke toilet dulu, aku akan kembali untuk memperbaikimu setelah ini. Lin Changbing berkata dan kemudian melewati Omi dan terbang ke satu arah ke pantai. Omi menghentikan Lin Changbing lagi. Lin Changbing, kenapa repot-repot? Selesaikan pertarungan dulu lalu pergi ke toilet. Saya tidak percaya bahwa Anda, seorang ahli, masih akan mati lemas oleh burung. Bukankah begitu, semuanya? Teriak Omi. Banyak warga yang berkata, benar, saya tidak percaya buang air kecil sejauh ini. Jika Anda benar-benar buang air kecil sejauh ini, Anda merasakannya setengah jam yang lalu. Mengapa Anda tidak menyelesaikannya setengah jam yang lalu? Lin Changbing sangat tertekan saat ini. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bersaing dengan ringannya Omi, tetapi sekarang bagus bahwa dia akan jatuh ke dalam air. Lin Changbing tidak pernah berdiri di atas air sepanjang waktu sebelumnya, karena tidak ada yang akan berdiri diam di atas air sepanjang waktu. Untuk menguji berapa lama cahaya mereka bisa bertahan, Lin Changbing berpikir bahwa bahkan Omi bisa melakukannya. Dia yakin dia juga bisa, tapi dia tidak berharap untuk bertahan kurang dari 20 menit dan dia akan mati. Kaki Lin Changbing gemetar, dan dia tampak seperti akan kehilangan keseimbangan dan tidak bisa berdiri. Omi tahu bahwa dia akan segera jatuh. Lin Changbing sangat marah. Omi, apa maksudmu kamu berulang kali menghentikanku pergi ke kamar mandi? Ini tidak menyenangkan, hanya saja belum terlambat untuk ke kamar mandi setelah kamu selesai denganku. Kamu, Lin Changbing bahkan tidak bisa berdiri sekarang, bagaimana dia bisa bertarung? Tidak masuk akal, aku harus pergi ke toilet, aku tidak akan menemanimu untuk saat ini. Lin Changbing terbang ke arah lain dari pantai lagi. Omi segera berhenti di depannya lagi. Lin Changbing beralih arah lagi, dan Omi menghentikannya lagi, hanya untuk mencegahnya pergi ke pantai. Omi akan membiarkannya jatuh ke air. Lin Changbing menjadi gila. Jika dia tidak sampai ke pantai, dia benar-benar akan jatuh ke dalam air. Dia tidak pernah menyangka bahwa cahaya Omi jauh lebih kuat darinya. Omi, jika kamu tidak membiarkan aku pergi ke kamar mandi lagi, aku akan membunuhmu. Lin Changbing berteriak dengan marah, dan para penonton berkata dalam hati mereka, ya Tuhan, berapa harga Lin Changbing ini? Ingin ke toilet. Semua orang bertanya-tanya apakah Lin Changbing tidak pergi ke toilet selama setahun. Omi berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke toilet bahkan jika kamu membunuhku. Omi berkata dalam hatinya, hantu tua, jika kamu tidak bisa melakukan pekerjaan ringan, kamu bisa memberitahu semua orang dan menipu mereka untuk pergi ke toilet. Aku tidak akan membiarkanmu berpura-pura rasio ini. Tubuh Lin Changbing semakin rendah, berdiri di atas air, sepatunya akan masuk ke dalam air. Di dalam Lin Changbing, dia benar-benar harus berlutut di hadapan Omi. Lin Changbing melihat ke bawah, airnya setengah basah ke sepatunya.
Omi, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, maukah kamu membiarkanku pergi ke toilet? Mata merah Lin Changbing berteriak. Omi melihat bahwa sepatu Lin Changbing hampir terendam air, dan dia takut bahkan jika dia membiarkannya pergi ke pantai, dia tidak akan bisa berpegangan pada pantai. Baiklah, karena kau terburu-buru, aku akan membiarkanmu ke kamar mandi dulu. Omi berjalan keluar. Lin Changbing sangat senang, Omi akhirnya tidak menghentikannya. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki setengah solusi. Dia harus jatuh ke dalam air. Lin Changbing segera terbang menuju pantai. Dalam hatinya dia berkata, tidak bisa jatuh ke air harus berpegangan pada pantai harus Omi tiba-tiba menggerakkan tangannya, kekuatan batinnya berubah menjadi angin dan bertiup ke arah Lin Changbing dari belakang. Menerkam. Tubuh Lin Changbing kehilangan kendali dan jatuh ke sungai. Lin Changbing berteriak dengan marah. Omi, aku akan membunuhmu. Lin Changbing benar-benar terbakar, tetapi, dia tidak bergerak saat dia berdiri di air karena dia sedang beristirahat, jika tidak dia tidak akan memiliki kekuatan internal untuk mendukungnya. Omi mendengus, Lin Changbing, tidak ada kekuatan internal, dan kamu membunuhku, bangunkan kamu. Lin Changbing beristirahat di air dan mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Dia tiba-tiba menamparkan permukaan air, melompat dan menusuk Omi dengan pedangnya. Pergi ke neraka. Kemarahan di hati Lin Changbing membuatnya berpikiran terbuka bahkan jika dia membunuh seseorang. Omi membuat flip dan melompat di atas air, melompat di udara sebelum menginjak punggung Lin Changbing. Di mana Lin Changbing dapat menopang berat Omi, dia menabrak sungai dalam satu gerakan. 336. Omi, aku belum selesai denganmu. Lin Changbing sekali lagi jatuh dari air dan pergi ke langit untuk membunuh Omi. Tapi, Lin Changbing benar-benar tidak memiliki kekuatan internal untuk mendukungnya, dan sebelum dia bisa mencapai Omi, dia sendiri jatuh lebih dulu ke dalam air karena dia tidak bisa menopang dirinya sendiri. Hahaha. Banyak warga di pantai tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat adegan lucu Lin Changbing. Lin Changbing sendiri terlalu malu untuk keluar dari air, tetapi saat ini, Lin Changbing bersembunyi di bawah air dan berkata dalam hatinya, apa yang harus kita lakukan? Ini sangat memalukan, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah benar-benar mempermalukan wajah lamaku, bagaimana cahaya Omi bisa begitu kuat? Tiba-tiba, Lin Changbing punya rencana. Diam-diam berkata, hal-hal telah terjadi seperti ini. Saya hanya bisa melakukan ini. Saya akan menyelinap di bawah air dan menyelam di bawah jembatan. Beristirahat di bawah jembatan, lalu menyelam kembali di bawah air dan membunuh Omi, sehingga para penonton berpikir bahwa saya telah menahan napas di bawah air. Saya bisa menahan napas begitu lama, dan saya agak bisa menyelamatkan muka. Lin Changbing melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Segera di bawah air, menyelinap di bawah jembatan menyelam. Di bawah jembatan yang jauh, dia diam-diam memanjat keluar. Masyarakat umum tidak akan melihat di bawah jembatan, sehingga para penonton tidak tahu pikir Lin Changbing telah berada di bawah air itu. Omi melihat Lin Changbing tidak keluar begitu lama, jantungnya berdebar, tidak mungkin Lin Changbing sudah mati, kan? 10 menit telah berlalu dan Lin Changbing masih belum keluar, suara para penonton semakin keras. Pada saat ini, Lin Changbing, yang bersembunyi di bawah jembatan, telah beristirahat selama 10 menit dan telah memulihkan banyak energi. Sialan Omi, kali ini aku sudah pulih, mari kita lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu. Lin Changbing siap memasuki air, menyelam kembali ke tengah sungai tepat di bawah air, dan kemudian bunuh itu. Tetapi pada saat itu, telepon di tubuh Lin Changbing berdering, teleponnya tahan air. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ding dong, ding dong. Warga yang berdiri di jembatan saat ini dan menonton langsung melihat ke bawah jembatan. Lin Changbing ada di bawah jembatan. Lin Changbing tidak mati, dia bersembunyi di bawah jembatan. Warga yang melihatnya langsung berteriak, melihat Lin Changbing masih hidup. Mereka lega, mereka mengira dia sudah mati. Begitu lama dia tidak keluar ke bawah air, tapi ternyata dia diam-diam menyelam di bawah air. Menjembatani. Lin Changbing yang tertekan bersiap untuk menyelam kembali ke tengah sungai, tidak menyangka rencananya akan gagal, diteriaki oleh warga jadi, wajah tua apa yang hilang? Siapa yang memanggilku? Lin Changbing berteriak. Mendengar teriakan itu, Omi langsung menginjak air dan terbang. Lin Changbing, kukira kamu sudah mati, tapi kamu sembunyi di sini. Kata Omi. Lin Changbing tidak peduli sekarang. Dia melompat ke dalam air lagi dan membunuh Omi. Kali ini dia telah beristirahat selama 10 menit, itu sudah cukup. Omi, aku ingin nyawa kecilmu kali ini. Lin Changbing membunuh dengan kemarahan yang sangat kuat. Hidup ini mungkin yang paling marah hari ini. Bang, Omi tidak ingin membuang energi lagi dengan Lin Changbing. Mari kita akhiri. Omi menamparkan dada Lin Changbing. Bang, tubuh Lin Changbing terbang ke pantai dan menabrak papan reklame. Omi terbang lagi dalam sekejap, dan mulut Lin Changbing berdarah. Tetapi sebelum dia bisa bangun, Omi menginjaknya. Omi berkata, Lin Changbing, demi kamu yang sudah tua, aku tidak akan menyiksamu lagi. Jadilah pintar, apakah Anda dengar? Omi, kamu. Lin Changbing menggertakkan giginya. Bang, Omi menendangnya ke dalam mobil yang berjarak 20 meter, dan kaca depan mobil itu pecah, dan seluruh tubuh Lin Changbing menabrak taksi. Omi, sementara itu, datang ke BMW-nya dan pergi, mengikuti kelas di sore hari. Para penonton di kedua sisi sungai, berdebat sengit. Pada saat ini, di tempat lain, seorang lelaki tua berusia 70-an tertawa dan memuji, Omi, ya itu benar-benar pahlawan dunia. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun di sampingnya berkata, Penatua Fang, Anda tampaknya sangat senang dengan Omi.
Pria berusia 70 tahun ini adalah satu-satunya pria kuat di kota Linjiang yang telah melangkah ke alam gerbang luar, Fang Zhengjun. Fang Zhengjun tersenyum dan berkata, "Ya, saya sangat puas." Pria di sampingnya berkata dengan kaget, "Senior Fang, sejak 10 tahun yang lalu, kamu telah mengatakan bahwa kamu ingin menerima murid pintu tertutup, tetapi, kamu belum dapat menemukan yang cocok, mungkinkah? Bahwa Anda telah menemukan yang tepat hari ini." Hahaha. Fang Zhengjun tertawa keras tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, karena dari ekspresi wajah Fang Zhengjun, dapat dilihat bahwa Fang Zhengjun sangat puas dengan Omi, mungkin, dia benar-benar akan menganggap Omi sebagai murid pintu tertutup. Pria berusia sekitar 40 tahun di sampingnya cemburu di dalam, "Sial, aku sudah memohon pada Fang Zhengjun selama 5 tahun. Dia hanya tidak cukup menyukaiku untuk menerimaku sebagai murid pintu tertutup, sialan." Omi kembali ke sekolah, dan Linjiang Riverfront yang ramai segera mereda. Di rumah Lin Changbing berkata kepada cucunya, "Anasun, ketika kamu pergi ke Akademi Seni Bela Diri, kamu harus berjuang untuk kakekmu, menerobos ke gerbang luar dan membunuh Omi, oke?" "Bagus." Lin Chaofeng mengangguk berat. Lin Chaofeng merasa bahwa pemukulan keras Omi terhadap kakeknya hari ini telah sangat merangsang dia. Lin Chaofeng merasa bahwa dia harus menjadi protagonis di dalamnya, yang dipukuli dan diganggu di awal, lalu protagonis itu sangat terstimulasi, memberinya hati yang kuat untuk menjadi lebih kuat, dan akhirnya, protagonis menginjak-injak semua orang yang menggertaknya di bawah kaki. Lin Chaofeng merasa bahwa dia harus menjadi protagonis, hari ini dia diganggu hanya untuk menginspirasi tekadnya untuk menjadi lebih kuat, dia pasti akan menghajar Omi, sang pelari. Di malam hari, di salah satu rumah bangsawan paling mulia di Zanlong Hall, seorang lelaki tua menyipitkan matanya dan mencicipi secangkir teh. Seorang wanita muda di sampingnya berkata, "Apakah kamu benar-benar akan menerima Omi sebagai murid tertutupmu?" "Benar. Jika masalah ini diumumkan, saya khawatir itu akan menyebabkan kegemparan di seluruh kota Linjiang. Anda mengatakan 10 tahun yang lalu bahwa Anda ingin mengambil murid pintu tertutup, tetapi sudah 10 tahun dan Anda masih belum menemukan yang cocok." "Omi, saya pikir sangat cocok. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, saya akhirnya menemukan seseorang yang saya rasa memenuhi syarat untuk menjadi murid pintu tertutup saya." Wanita muda itu tersenyum, "Sayangnya, kamu bukan satu-satunya yang ingin menjadikan Omi sebagai murid. Dua ketua-tua dari Aula Awan Angin dan Aula Transformasi Naga mungkin juga memiliki ide yang sama." Fang Zhengjun mendengus mereka berdua, meskipun peringkat seni bela diri mereka adalah 99,99, sangat dekat dengan gerbang luar, tetapi bagaimanapun juga, mereka bukan gerbang luar, bagaimana mereka bisa merampokku? "Bunga kecil, ungkapkan fakta bahwa aku ingin mengambil Omi sebagai murid pintu tertutup, tentu saja. Jangan terlalu jelas. Yang terbaik adalah membiarkan Omi mendengar berita dan datang untuk memberi penghormatan kepada saya atas inisiatifnya sendiri. Itu lebih baik pada akhirnya." Wanita muda itu tersenyum, "Saya mengerti. Saya akan pergi dan diam-diam mengungkapkan berita itu." 337. Di sekolah menengah Baiyun, Liao Jiayuan menerima telepon dari ayahnya. "Jiayuan, hentikan ketidakpuasan dengan Omi mulai sekarang." "Ayah, kenapa?" "Saya baru saja mendengar gosip bahwa senior Fang Zhengjun mungkin menganggap Omi sebagai murid tertutup." "Apa? Bagaimana mungkin?" Liao Jiayuan merasa ngeri. Meskipun gosip belum dikonfirmasi oleh Fang Zhengjun, itu bukan hanya omong kosong. Jika Omi benar-benar menjadi murid pintu tertutup Fang Zhengjun, statusnya di kota Linjiang akan melambung ke langit di masa depan. Menghina. Di sekolah, 5 pemuda gila dan 6 pemuda jahat semuanya mendapat telepon dari rumah, mengatakan bahwa Omi mungkin diterima sebagai murid tertutup oleh Fang Zhengjun, dan bahwa mereka tidak boleh main-main dengan Omi di masa depan, dan bahwa Omi bisa tidak lagi dipusingkan. Di malam hari, Omi dan Liona menuju pintu masuk sekolah setelah kelas dan bertemu dengan Zhao Ritian. Omi mengira Zhao Ritian akan mengambil jalan memutar, tetapi, anehnya, Zhao Ritian tidak mengambil jalan memutar, melainkan berjalan ke arah Omi. Omi bingung, dulu Zhao Ritian selalu berkeliling, hari ini apakah dia gatal? Zhao Ritian mengangguk memberi hormat kepada Omi saat dia lewat. Omi menyentuh kepalanya, apakah Zhao Ritian minum obat yang salah hari ini? Bahkan Liona bingung dan berkata, "Bukankah Zhao Ritian mengambil jalan memutar saat bertemu denganmu sebelumnya? Bagaimana aku menyapamu dengan anggukan hari ini?" Omi berteriak, "Hei, Zhao Ritian!" Zhao Ritian berbalik dan menatap Omi. "Tang Sao, ada apa?" Zhao Ritian sebenarnya tidak ingin memanggil Tang Sao ke dalam, tapi dia benar-benar tidak berdaya. Omi bertanya, "Apakah kamu salah minum obat hari ini? Beraninya kamu menyapaku?" Zhao Ritian mendengus, "Tang Sao, bisakah kamu berhenti berpura-pura menjadi pasangan?" "Yoho, dengan apa aku berpura-pura membandingkan?" "Tang Sao, berpura-pura disambar petir. Maaf, aku punya hal lain untuk dilakukan, aku akan pergi dulu." Zhao Ritian berbalik dan berjalan pergi. Omi bingung, apakah itu karena dia telah memukuli Lin Changbing? Setelah itu, sepanjang jalan menuju pintu masuk sekolah, dan benar saja, mereka bertemu dengan beberapa orang gila, semuanya menganggukkan kepala untuk memberi hormat kepada Omi. Liona berkata, "Itu pasti alasan mengapa kamu mengalahkan Lin Changbing. Bahkan jika aku mengalahkan Lin Changbing, mereka paling-paling tidak akan memprovokasiku lagi, jadi mereka tidak akan tiba-tiba bersikap sopan kepadaku." Omi baru saja tiba di pintu masuk sekolah ketika aula kedua dari Aula Transfigurasi Naga, Lin Bursting Heaven, berjalan. Omi melihat Lin Explosive Sky dan dengan rendah hati berkata, "Lin Explosive Sky, datang ke sekolah untuk menangkapku lagi."
Namun, Lin Explosion Tian membawa beberapa anak buahnya dan membungkuk kepada Omi. 1 busur, 2 busur. Hei, 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 aku belum mati. Untuk apa kamu bersujud? Omi sangat marah. 3 busur. Lin Explosive Sky selesai membungkuk dengan anak buahnya dan kemudian berkata kepada Omi, Omi, semua dendam yang saya miliki dengan Anda di masa lalu, saya ingin menghapus semuanya. Jika Anda masih merasa tidak puas, saya bisa bersujud dan membungkuk kepada Anda. Jika Anda dapat menghindarkan saya dari ini, saya Explosive Sky akan berterima kasih. Astaga, apakah kolektif mengambil obat yang salah hari ini? Omi mengusap kepalanya. Bukankah Lin Bursting Heaven membencinya? Mengapa dia membawa anak buahnya untuk membungkuk hari ini dan memohon pengampunan? Lin Explosive Sky, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tiba-tiba datang memohon padaku untuk mengampunimu? Lin Exploded Tian mendengus, Omi, beri aku martabat dan berhenti berpura-pura menjadi pasangan, oke? Omi, aku akan pergi kalau begitu, kuharap kau akan membiarkanku pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, Lin Exploded Tian membawa anak buahnya dan pergi. Liona berkata tidak percaya, Omi, ada yang tidak beres, kenapa rasanya kamu tiba-tiba menjadi kota Linjiang yang menakjubkan? Bahkan jika kamu memukuli Lin Changbing, kamu masih belum mencapai efek mengguncang kota. Aku juga mabuk, kata Don Omi. Saat itu, telepon Omi berdering. Halo, siapa di sana? Suara di telepon berkata, ini aku, Calf. Anak sapi. Maaf, saya tidak mengenal anak sapi. Tang Sao, aku Liao Buffalo. Apa? Liao Buffalo? Rahang Omi tertegun. Liao Buffalo tiba-tiba memanggilnya, tetapi juga dengan penuh kasih sayang menyebut dirinya Xiao Niu, membuat hubungan yang sangat baik dengan Omi. Omi muntah. Liao Buffalo, apa yang kamu cari untukku? Apakah kulitnya gatal lagi? Liao Buffalo tersenyum. Tang Sao, kamu tidak perlu melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Jepret, terdengar suara letupan dari telepon. Liao Suiniu, kamu tidak sakit, kan? Tang Sao, saya salah di masa lalu. Saya berharap Tang Sao akan berbaik hati untuk menyelamatkan banteng kecil di masa depan. Banteng kecil memiliki ibu berusia 80 tahun di atas dan bayi berusia 3 tahun di bawahnya. Keluarga benar-benar tidak bisa hidup tanpa saya. Saya harap Tang Sao, demi ibu Calf yang berusia 80 tahun dan bayinya yang berusia 3 tahun, tidak akan memperlakukan Calf sebagai orang normal. Omi hanya akan menjadi konyol setelah mendengar ini. Banteng kecil ini, apakah itu sakit? Buffalo Liao, apakah kamu lupa minum obat hari ini? Tang Sao memberi saya pelajaran, saya akan minum obat saya. Di masa depan, banteng kecil tidak akan pernah begitu buta lagi. Tang Sao, maka saya akan minum obat saya dulu, kamu sibuk. Setelah mengatakan itu, Liao Buffalo menutup telepon, dan Liona dengan bodohnya tidak bisa mempercayainya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak kekuatan jahat di kota Linjiang tiba-tiba terlihat begitu teliti terhadapku? Omi kembali ke rumah dengan keraguan, dan sebelum memasuki rumahnya, Omi melihat beberapa orang berdiri di depan rumahnya. Begitu mobil Omi berhenti, salah satu dari mereka berlari untuk membukakan pintu mobil untuk Omi. Tang Sao, kamu kembali. Alis Omi berkerut. Orang yang memberinya pintu mobil adalah Yu Wei, wakil kepala aula pertama Aula Hualong. Yu Wei diikuti oleh 2 orang lainnya, Yu Hu dan Yulong. Omi mendengus, untuk apa? Mau datang ke rumahku dan membuat masalah? Jangan salahkan aku karena memperingatkanmu, aku tidak takut padamu. Tang Sao, lihat apa yang kamu katakan, aku tidak punya nyali untuk melakukan itu. Yu Wei sibuk tertawa. Kedua putra di belakang Yu Wei juga sibuk tertawa bersamanya. Tang Sao, apakah ada pekerjaan yang Anda ingin saya bantu di rumah? Omi memandang keduanya yang menyenangkan Yu Hu dan Yulong agak tidak percaya. Untuk apa? Don, saya ingin melakukan beberapa pekerjaan untuk Anda. Jangan khawatir, saya suka bekerja. Jika Anda benar-benar tidak bisa, Anda dapat melihat apakah sampah telah dikeluarkan dari rumah. Saya akan pergi mengambil membuang sampah untukmu. Omi mendengus, bagaimana aku tahu kalau sampahnya dibuang? Kamu tidak akan pergi melihatnya sendiri. Ya, Tang Sao, aku akan segera pergi untuk melihat apakah sampahnya sudah dibuang. Jadi, kedua bersaudara itu, Yu Hu dan Yulong, segera berlari ke dalam rumah dan pergi untuk membuang sampah. Omi berjalan masuk ke dalam villa dan tiba-tiba kaget, 2 orang sedang membersihkan kaca di dalam villa. Kalian siapa? Siapa yang menyuruhmu membersihkan kaca di sini? Tanya Omi marah. Tang Sao, kamu kembali. Kami melihat gelasmu agak kotor, jadi kami segera membersihkannya untukmu, agar Tang Sao tidak dalam suasana hati yang buruk ketika dia kembali dan melihat gelas kotor. 338. Liona juga mengernyitkan dahinya. Dia langsung menyadari bahwa 2 orang yang membersihkan kaca rumahnya adalah Luguan dan Lubing, ayah dan anak wakil kepala ketiga dari Feng Yunho. Omi memiliki konflik dengan Luguan dan Lubing ketika dia pertama kali menjadi pengawalnya. Luguan ingin menjadi pengawalnya saat itu dan mengancam ayahnya, dan dia dipukuli oleh Omi sebagai hasilnya. Ada yang salah. Omi mendengus dan berjalan ke atas, baru saja tiba di tangga, melihat seorang lelaki tua menyeka pagar tangga dengan lap. Melihat Omi kembali, sibuk tersenyum. Tang Sao, kembali dari sekolah. Omi berkata dengan kerutan di alisnya, Lan Heking. Oh, sungguh suatu kehormatan bahwa Tang masih mengingat suamiku. Siapa yang menyuruhmu membersihkan tangga di rumahku? Tang Sao, saya melihat tangga Anda tidak terlalu bersih, jadi saya hanya membersihkannya untuk Anda. Saya harap Tang Sao tidak akan menyalahkan Anda untuk itu. Liona juga tercengang saat melihat Lan Hewang membersihkan pagar tangganya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari rerumputan di belakang villa. Siapa di belakang?
Omi segera berlari ke jendela untuk melihat dan kali ini, dia hanya melihat bahwa Bai Maokuan sedang menggunakan mesin pemotong rumput, mencabut rumput liar di belakang villa, dan suara ledakan tadi berasal dari mesin pemotong rumput. Hei Tang Sao, Bai Maokuan menyapa Omi sambil tersenyum. Omi menyeka keringat dingin. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari dinding luar di luar jendela. Tang Sao, pergilah sedikit, jangan kotor. Omi mendongak dan melihat Lin Dongfang dengan tali diikatkan ke tubuhnya, tergantung dari atap villa, menyapu kotoran dari dinding luar villa. Omi memandang Lin Dongfang tercengang, pantatnya lebih baik. Tiba-tiba, seorang pria di atap berteriak, timur hutan, siap. Omi segera melompat ke atap, hanya untuk melihat seorang pria berusia 60 tahun dengan tali di bawah lengannya menarik sedikit untuk menurunkan Lin Dongfang dan menggosok dinding luar yang kotor. Kamu kakek Ling Long Yu itu, tuan kedua dan Long Hall. Kenapa kamu ada di sini? Pertanyaan konyol Omi. Bahkan kakek penyanyi Ling Long Yu itu datang, Omi benar-benar harus muntah. Tang Sao, kembali dari sekolah, rumahku dekat, aku kebetulan lewat di sini, aku melihat rumahmu membutuhkan bantuan, aku datang untuk membantu. Berikan tangan. Ya, Tang Sao, turun dan minum teh, serahkan saja hal-hal kecil ini kepada kami. Di sini berangin, jangan masuk angin. Kakek Ling Long Yu berkata dengan prihatin. Oh, kalau begitu kamu sibuk. Omi melompat turun dari villa dan berdiri di depan villa, memandangi seluruh villa, ada orang yang bekerja di mana-mana, Omi benar-benar terdiam. Sekitar 20 menit kemudian, Liu Chenming mengemudi kembali. Begitu Liu Chenming keluar dari mobil, dia melihat seluruh villa di dalam dan di luar. Semua orang yang membantunya membersihkan, dan dia hampir jatuh karena kaget. Tidak bercanda, bukankah pembersih kaca itu Lu Bing, wakil ketua ketiga Balai Feng Yun? Bukankah orang itu yang membuang sampah adalah wakil ketua pertama Balai Naga, Yu Wei? Bukankah itu yang menarik? Tali di lantai atas Master kedua dan Long Hall, Ling Nongji. Apa yang terjadi hari ini? Apakah saya menyeberang? Untuk sesaat, Liu Chenming merasa otaknya mengalami korsleting, karena hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Tepat ketika Liu Chenming masih tercengang, Bai Maokuan, yang membawa mesin pemotong rumput di tangannya, keluar dari belakang villa dan tersenyum, Tuan. Liu kembali dari pekerjaan, kembali tepat pada waktunya, saya memiliki kontrak pesanan 100 juta di sini, Anda datang menandatanganinya. Liu Chenmington mendengus Bai Maokuan, ini kamu, apa yang kamu lakukan di rumahku? Bai Maokuan meletakkan mesin pemotong rumput dan tersenyum, Tuan. Liu, aku hanya datang menemui Anda untuk menandatangani kontrak, dan melihat bahwa rumput liar tumbuh agak panjang di rumput di belakang rumah Anda, jadi saya hanya membantu Anda mencangkulnya. Willow, saya rasa Anda tidak akan keberatan jika saya mencangkulnya. Rumahmu tanpa izinmu. Kamu. Willow Chen akan merasa takut konyol. Bapak, Willow ayo, tanda tangani kontraknya dulu, ada barang lagi bulan depan, juga pesanan 100 juta. Willow Chenming melihat Bai Maokuan benar-benar mengeluarkan dokumen kontrak bahkan tidak tahu bahwa tas kerja yang dibawanya telah jatuh. Omi datang, dan Willow Chenming sibuk meraih lengan Omi dan bertanya, Omi apa yang terjadi di sini? Omi tersenyum, Paman Liu, jangan tanya saya tidak tahu, lagi pula orang-orang mengirim kontrak kepada Anda, jangan menandatanganinya tanpa bayaran, saya akan menandatanganinya untuk Anda. Omi menandatangani kontrak pesanan 100 juta Bai Maokuan untuk Liu Chenming. Terima kasih Tang, terima kasih Liu, kerjasama yang baik. Bai Maokuan terkekeh. Setelah 10 menit, hampir semuanya dibersihkan. Ayah dan anak Yu Wei tersenyum. Tang Sao, Tuan Liu, kami akan pergi dulu. Telepon jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan. Bahkan jika saya sibuk, saya akan segera mengirim kedua putra saya ke atasi. Pipa bocor atau WC mampet, kedua anak saya bisa mengatasinya. Kakek Ling Long Yu, Ling, juga pergi, aku juga pergi. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk mencicit. Lin Dongfang juga terlatih-tatih dan berkata, Tang Sao, kalau begitu aku akan kembali ke rumah sakit dulu, pantatku belum selesai, aku masih harus kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan gendongan. Di masa depan, jika kamu mau baju dan sepatu atau apapun, silakan ke mall saya dan ambil, jangan sopan ha. Begitu saja, satu persatu, mereka semua pergi, ayah dan putri Omi dan Liu Chenming, dengan bodohnya terpana melihat mereka pergi. Omi, ini bukan awal dari badai kan? Itu agak menyimpang, bukan? Lin Dongfang masih datang dari ranjang rumah sakitnya. Paman Liu, mungkin karena saya meledakkan Lin Changbing, orang-orang ini tampaknya sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan level Lin Changbing, mereka terlalu rendah, saya bahkan meledakkan Lin Changbing, mereka takut. Itu tidak berlebihan bahkan jika kamu meledakkan Lin Changbing, yang paling bisa mereka lakukan adalah tidak pernah main-main denganmu lagi, tidak ada alasan mengapa mereka tampak begitu takut padamu seperti hari ini. Oh, aku tidak tahu tentang itu. Saya benar-benar khawatir bahwa ini adalah awal dari badai, itu sebabnya ini sangat tidak normal. Omi tersenyum, Paman Willow, jangan berpikir omong kosong. Badai apa, hanya sedikit hujan denganku di sini. Omi dan Liu Chenming berjalan ke lobi villa, itu dirapikan dan diatur, jendela kaca, langit-langit tangga, semuanya dibersihkan seperti apapun. Pada saat ini, telepon Omi berdering, Omi mengira itu adalah Tuan Aula yang kuat yang menelepon lagi, tetapi yang mengejutkannya, itu adalah panggilan Sumei Qian. Halo Kapten Su, jangan panggil aku Kapten. Ada apa? Omi bingung. Omi, apakah kamu bebas untuk keluar sebentar dan makan malam bersama kami malam ini? Tentu. Omi merasa bahwa Sumei Qian memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia setuju.
Paman Liu, Nona, saya punya sesuatu untuk pergi keluar sebentar, jadi saya tidak akan kembali untuk makan malam-malam ini. Oke, Liona tidak mengatakan apa-apa. Omi bertemu Sumei Qian di tempat yang disepakati. 339. Sumei Qian tidak mengenakan seragam polisi, melainkan pakaian biasa, mengenakan jaket putih dengan celana hitam di bawahnya, dengan sepasang sepatu kaki, dan wajahnya yang sangat cantik terlihat memesona, membuat Omi jatuh hati. Sedikit demi kecantikannya, Kapten Su, kenapa kamu tiba-tiba mengajakku makan malam lagi? Omi berjalan mendekat dan bertanya-tanya apakah Sumei Qian terlalu kesepian untuk melajang sendirian. Tapi Omi jelas terlalu memikirkannya. Omi, jangan panggil aku kapten lagi, aku bukan kapten lagi. Diturunkan. Saya mengundurkan diri, kata Sumei Qian. Ah, mengundurkan diri begitu cepat. Ya, saya akan meninggalkan kota Linjiang setelah malam ini, dan saya rasa saya tidak akan kembali ke kota kecil ini, jadi saya meminta Anda untuk keluar dan makan bersama saya. Oh, Omi, aku tidak menyangka kamu akan menerima pemberitahuan penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri juga, jadi sepertinya kita akan bertemu lagi di Akademi Seni Bela Diri. Oh, itu suatu kehormatan. Omi tersenyum. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Pesan makanannya. Saat kami makan, Don Omi bertanya, mengapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri lebih awal? Bukankah kamu mengatakan kamu akan mencoba menangkap 100 debu merah sebelum pergi setahun yang lalu? Tidak kalah sekarang. Sumei Qian tersenyum pahit. Aku tidak akan berbohong padamu, aku memiliki beberapa hal ambigu yang terjadi dengan One David Red Dash. Hal-hal yang ambigu. Aku sudah tidak pantas lagi menjadi polisi, karena sikapku terhadap One David Red Dash sedikit berubah. Tiba-tiba aku merasa dia cukup baik, meski bukan karena aku jatuh cinta padanya, tapi setidaknya, aku menyukainya sedikit di hatiku. Apa? Omi terkejut dan berkata dalam hati, tidak mungkin, Sumei Qian sedikit menyukaiku. Kau juga menertawakanku, kan? Tidak apa-apa. Don Omi bertanya, apakah kekalahan menunjukkan cinta padamu? Itu tidak benar, dia pria yang baik dan itulah yang membuatku tertarik padanya. Tubuhku telah dilihat olehnya, jadi secara psikologis itu sangat mempengaruhiku, kurasa. Tapi tidak apa-apa, ketika aku meninggalkan kota Linjiang, aku akan lupakan saja. Lagi pula, jika aku pergi ke Akademi Bela Diri, ada terlalu banyak talenta muda yang luar biasa di sana. Kekalahan debu merah bukanlah apa-apa, aku akan segera bisa melupakan semua yang terjadi di sini. Oh, aku harap begitu. Sumei Qian tersenyum, aku akan pulang. Tidakkah kamu memiliki sesuatu yang kamu ingin aku katakan pada Suyan? Tidak dibutuhkan. Baiklah, bagaimanapun juga, saudara perempuanku bertunangan untuk menikah, tidak disarankan untuk terjerat dengan pria lain. Setelah makan malam, Omi dan Sumei Qian pulang secara terpisah, dan tidak banyak bicara, Omi tidak memberitahunya bahwa dia sebenarnya gagal. Namun, ketika Omi kembali ke rumah, suasana hatinya agak rumit, dan Omi merasa bahwa Sumei Qian adalah gadis yang baik. Jadi, saat itu sekitar jam 11 malam, Omi memakai baju tidurnya lagi. Kali ini, Omi pergi bukan untuk membela surga, tetapi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sumei Qian, dan Omi tidak tahu mengapa dia melakukannya. Sumei Qian tertidur dan memiliki penerbangan pagi besok. Tiba-tiba, Sumei Qian merasa seseorang menyelipkannya. Siapa itu? Sumei Qian tiba-tiba berguling dan menyalakan lampu di kamarnya, hanya untuk melihat debu merah yang kalah berdiri di kamarnya. Ini kamu. Tubuh Sumei Qian bergetar. Ku dengar kau sudah mengundurkan diri. Suara kesepian dan dingin One David Red Dash berkata, kau sangat terinformasi dengan baik. Sumei Qian mendengus tapi tidak merasa diperhatikan. Di luar, setelah semua, dia mengundurkan diri seluruh biro keamanan publik diketahui. Saya khawatir forum jendela Linjiang juga telah lama diledakkan. Omi menoleh ke jendela, siap untuk mundur. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dikatakan. Tunggu. Sumei Qian tiba-tiba berteriak. Kapten Su masih ada urusan? Tanya Omi. Sumei Qian berkata, satu kekalahan debu merah. Tahukah Anda bahwa saya mengundurkan diri begitu cepat karena Anda? Karena aku. Ya, karena aku menyukaimu, dan itulah mengapa aku merasa aku tidak layak menjadi polisi, dan itulah sebabnya aku sangat ingin berhenti. Kau mau bersamaku? Kata Omi. Sumei Qian menggelengkan kepalanya, tidak hanya sedikit seperti itu, kita belum bisa membicarakan tentang kebersamaan. Lalu apa yang kamu coba katakan? Sumei Qian bertanya, saya ingin tahu sedikit informasi tentang Anda, dan saya ingin melihat pria seperti apa pria yang membuat saya merasakan sesuatu untuk pertama kalinya. Apa yang ingin Anda ketahui? Saya akan memberi Anda 3 kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, aku ingin tahu berapa umurmu, apakah kamu sudah tua atau tidak, apakah kamu punya istri, itu hanya 1 pertanyaan. Omi tidak berdebat dengannya, itu jelas 3 pertanyaan. Aku seumuran denganmu, bukan istri. Kata Omi. Sumei Qian terkejut, bagaimana mungkin, seumuran denganku? Kamu boleh mengajukan pertanyaan keduamu. Debu merah yang kalah berkata dengan suara kesepian. Apa sebenarnya kekuatanmu? Tanya Sumei Qian, sebuah pertanyaan yang sangat ingin dia tanyakan. Omi ragu-ragu sejenak berapa banyak yang harus dia katakan. Beberapa detik kemudian, Omi menjawab tingkat dalam. Apa? Kamu seumuran denganku, mencapai tingkat batin. Sumei Qian melompat dari tempat tidur karena terkejut. Omi melirik Sumei Qian dan tiba-tiba merasa haus darah. Bagaimanapun juga dia adalah seorang pria. Sumei Qian melihat kekalahan debu merah saat matanya menyapu payudara dan pantatnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telanjang, karena dia terbiasa tidur telanjang.
dan baru saja mendengar bahwa Omi telah mencapai tahap batin, dan terkejut sampai lupa bahwa dia telanjang. Ah, Sumei Qian segera masuk ke dalam selimut, wajahnya merah. Ruangan itu terasa dingin, tetapi cara Sumei Qian memandang Omi tampaknya tidak memiliki agresi semacam itu di matanya, dan dia masih terlihat seperti pria yang baik. Kamu bisa mengajukan pertanyaan ketiga sekarang. Debu merah yang kalah tetap sepi dan dingin, berkata, apakah kamu terlihat jelek? Apakah kamu menyukai seseorang? Sumei Qian tersipu dan bertanya, aku cukup panjang dan punya favorit. Ya, aku harus pergi sekarang, semoga perjalananmu aman. Setelah mengatakan itu, Omi melompat keluar jendela dan menghilang ke dalam malam. Sumei Qian menghela nafas dalam-dalam, kekalahan debu merah dengan wanita favorit membuatnya merasa tidak nyaman. Lupakan saja, itu tidak mungkin bagiku dan dia, sayangnya. Sumei Qian mematikan lampu dan berbaring. Hanya saja, dia baru saja muncul telanjang di depan One David Red Dust membuatnya merasa sangat malu. Tapi itu seperti jika ada sedikit gairah dan kegembiraan di dalam. Omi melompat-lompat di antara gedung-gedung. Pikirannya penuh dengan gambaran ketelanjangan Sumei Qian. Dampaknya terlalu besar, membuat Omi merasa sedikit di luar kendali. Omi pernah merasakannya. Omi tidak bisa melompat lebih jauh dan berhenti di puncak sebuah gedung. Apa yang terjadi? Saya tidak begitu lepas kendali di masa lalu. Mengapa saya merasa begitu kuat ketika saya melihat tubuh Sumei Qian sekarang? Astaga, itu masih bukan aku Wind Lightning. Omi tidak berdaya di dalam. Dia merasakan itu beberapa aspek telah berubah dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. 340. Apakah karena semakin lama jiwaku menyatu dengan tubuh Omi yang asli, semakin jelas beberapa hal Omi yang asli. Omi yang asli itu pemalas dan horny. Apakah saya benar-benar terpengaruh oleh Omi yang asli? Semakin lama fusinya, semakin besar dampaknya. Tidak, jangan. Aku, petir angin, adalah pria yang murni, berbakti, dan gagah. Bagaimana aku bisa menjadi pria yang penuh nafsu? Omi mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya dan menjaga area yang bengkak, tetapi tubuh Sumei Qian tertinggal di benaknya, seolah-olah dia memiliki keinginan untuk melompat ke tubuh Sumei Qian. Fiu. Omi mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke suatu tempat di otaknya, karena dia tidak bisa mengendalikannya dengan pikirannya, dia hanya bisa mengendalikannya dengan kekuatan eksternal. Omi merasa ironis bahwa dia, petir angin, sebenarnya perlu menggunakan kekuatan eksternal untuk mengendalikan dirinya. Itu tidak boleh sifatnya, itu pasti sifat tubuh ini yang mempengaruhinya. Omi pulang ke rumah, lalu tidur. Keesokan paginya, Sumei Qian meninggalkan kota Linjiang. Rumahnya sangat jauh. Saya mendengar bahwa butuh 12 jam dengan pesawat. Dan tentu saja, seluruh kekaisaran Yan Huang sangat besar. Saya mendengar bahwa itu lebih dari 96 juta kilometer persegi. Pagi-pagi, Omi bangun dan berdiri di balkon. Ketika sepasang celana dalam melayang turun dari lantai atas, Omi langsung melihat bahwa itu adalah celana dalam Liona. Omi melihatnya memakainya ketika dia memberi Liona jarum. Omi kemudian mengulurkan tangan dan meraih celana dalam untuk mencegahnya mengambang di lantai bawah. Omi meraih celana dalam Liona dan ingin melemparkannya ke balkon di luar kamar Liona di sebelah. Namun, Omi mengambil celana dalam itu dan mengendusnya di hidungnya. Saat itu, Liona bangkit dan berjalan keluar dari balkon sebelah dan melihat Omi mengendus celana dalamnya dan berkata dengan kaget, "Apa yang kamu lakukan?" "Ah, aku." Omi tertegun dan panik melemparkan celana dalamnya ke seberang ruangan. Liona tersipu dan berkata, "Kamu bahkan mencuri celana dalamku dan menempelkannya ke hidungmu." "Aku tidak melakukannya. Saya melihat semuanya." Sebaliknya, Liona merasa senang di dalam. "Nona, apa kesalahpahaman? Baiklah, saya akan menyikat gigi. Saya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak." Omi berjalan ke kamar kecil di kamarnya. Dalam hati Omi berkata, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Kenapa aku hanya bisa mencium celana dalam wanita itu? Ya Tuhan, ini masih bukan aku angin petir. Itu semua hati penuh nafsu yang tersembunyi di tubuh ini yang mempengaruhi saya. Ada apa dengan saya akhir-akhir ini? Mengapa saya diganggu oleh hati penuh nafsu yang tersembunyi di tubuh ini? Tang Zixin membilas dirinya dengan air dingin dan bangun pagi-pagi untuk mandi air dingin. Tok-tok. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Omi memakai handuk dan membuka pintu, hanya untuk melihat Liona berdiri di luar dengan wajah memerah. Liona telah selesai menyikat gigi dan mencuci wajahnya, juga berubah menjadi pakaian bersih yang dia kenakan hari ini. "Nona, ada apa?" tanya Don Zimmer. "Kenapa kamu mandi pagi-pagi?" Liona agak malu untuk melihat ketika dia melihat Omi tidak mengenakan pakaian, hanya handuk yang melilit di pantatnya. "Tenangkan dirimu," kata Omi. Liona menyerahkan sebuah kotak di tangannya kepada Omi. "Apa?" Liona berkata, "Aku tidak tahu kamu punya fetis ini, jadi aku akan memberikan ini padamu. Namun, ini semua sudah dicuci, jadi jika kamu suka yang tidak dicuci, aku akan memberikannya padamu malam ini." Itu, Liona menyorongkan kotak itu ke tangan Omi, lalu dengan cepat menuruni tangga. Entah kenapa Omi membuka kotak itu, hanya untuk menemukan sepasang celana dalam yang sudah dibersihkan dan dirapikan di dalamnya. Omi langsung paham, barusan Liona juga bilang, nggak tahu dia punya hobi ini. Omi sangat tertekan. Omi untuk sementara meletakkan kotak itu di samping tempat tidurnya. Omi tidak bergerak, tidak membicarakan masalah ini dengan Liona lagi setelah turun. Lebih baik untuk menjelaskan kepada Liona di dalam mobil ketika waktunya pergi ke sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah, "Nona, Anda salah paham." "Tidak apa-apa, kamu sangat baik. Itu normal untuk memiliki sedikit kekurangan. Saya juga tahu bahwa semakin baik orang, semakin banyak hal yang berbeda dari orang normal."
Misalnya, beberapa orang suka menjadi gay, dan beberapa orang suka mengoleksi kaos kaki wanita, dan beberapa orang suka mengoleksi bra wanita. Jadi, wajar jika kamu menyukai celana dalam wanita. Liona menghibur. Aku pusing, lupakan saja, tidak ada yang bisa aku katakan untuk menjelaskannya, aku bukan orang yang kamu pikirkan. Lalu kenapa kamu mengendus celana dalamku pagi ini? Kata Liona malu-malu, Omi bisa mengendus celana dalamnya, dia merasa sangat senang. Tentu saja, jika dia mengendus wanita lain, dia tidak akan senang. Omi harus berbohong dan berkata, karena aku tidak bisa menentukan bagaimana cara merawatmu untuk penyakit flu, kupikir mencium aroma tempatmu yang paling misterius mungkin bisa memberiku inspirasi untuk mengobatimu. Namun, tempat itu tidak tempat yang biasa saja, dan aku tidak mungkin membuat permintaan seperti itu padamu, jadi aku harus mencium celana dalammu. Ah, jadi begitu. Oh, Omi tersenyum canggung, tetapi pada saat itu, sesuatu terlintas di benaknya. Ah, benar, Omi tiba-tiba menamparkan kepalanya. Omi bersukacita dalam hati, apakah itu benar-benar kehendak Tuhan? Omi baru saja mengatakan bahwa mencium pantat Liona adalah omong kosong, tetapi itu adalah kejutan besar baginya. Omi tiba-tiba merasa bahwa jika dia benar-benar mencobanya, dia mungkin benar-benar mampu menemukan beberapa cara untuk menyembuhkan penyakit flu. Omi tidak pernah berpikir seperti ini sebelumnya, mungkin akan membantu jika dia benar-benar mencobanya dengan cara ini. Aku tidak menyangka bahwa setelah berbicara omong kosong sebentar itu benar-benar membuatnya mendapat pencerahan. Liona tersipu dan berkata, lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Oh, Nona, meskipun aku memperlakukanmu, bagaimanapun juga kamu adalah seorang gadis. Tidak apa-apa, demi penyembuhan itu sesuatu. Nona, Omi robek di dalam apakah dia benar-benar harus menciumnya. Ini terlalu omong kosong. Namun, di dalam Omi, dapat dikatakan dengan jelas bahwa itu pasti akan banyak membantu. Aku ingin sembuh lebih awal, jadi jangan terlalu khawatir. Liona menundukkan kepalanya dan berkata, sebenarnya Liona sendiri tidak tahu apakah dia benar-benar ingin sembuh lebih awal atau apakah dia ingin Omi menciumnya. Lagi pula, dia tidak menolak tindakan Omi. Baiklah, Omi mengangguk dan dia rela melakukan apa saja untuk bisa menyembuhkan wanita itu. Omi segera berbalik. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak akan pergi ke kelas hari ini, dan sementara aku terinspirasi untuk menciummu sekarang, kita tidak akan pulang ke lingkungan Pinto. Oh, Omi langsung meluncur ke lingkungan Songtao. Di sini Omi punya rumah, meski lama tidak ada yang tinggal di sana, tapi Jin datang seminggu sekali untuk membersihkannya, lumayan bersih. Bersambung.